Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Aljabi. Masih seperti biasa saya akan membahas terkait dengan gangguan asam lambung anxiety psikomatis. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan share ya terkait dengan amalan atau wiridan atau zikir yang saya gunakan ketika saya dalam proses penyembuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan video pada kesempatan kali ini, yang pertama saya doakan ya kepada teman-teman semuanya yang sedang sakit, apapun sakitnya ya, baik asam lambung anxiety psikomatis maupun sakit yang lain, saya doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Yang kedua, tolong simak video ini baik-baik, jangan di skip supaya nanti teman-teman dalam menerima informasi dari saya itu utuh ya, sehingga bisa menjadi wasilah untuk proses penyembuhan teman-teman. Kemudian juga saya minta tolong ya teman-teman untuk bantu subscribe ya. Kenapa perlu di subscribe ya? Karena kalau teman-teman ini mensubscribe, tentunya video dan channel saya ini dapat berkembang dengan baik ya. Jika bisa berkembang dengan baik, tentunya menambah semangat tersendiri buat saya untuk selalu share-share informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu terkait dengan gangguan asam lambung anxiety psikomatis maupun hal-hal yang lain yang pernah saya alami, yang pernah saya jalani ya. Nah, teman-teman semua, jadi perlu saya sampaikan ya bahwa saya ini bukan seorang dokter, bukan juga seorang psikiater, juga bukan seorang psikolog, bukan seorang hipnoterapi, bukan juga seorang paranormal ya, bukan ya. Saya hanya orang biasa yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung anxiety psikomatis hampir 5 tahun dan alhamdulillah sudah sembuh total tanpa obat, tanpa herbal ya. Nah, sebelum saya melakukan metode penyembuhan ini ya, saya sudah dulu sebelum saya menjalani metode ini, saya sudah menjalankan berbagai ikhtiar ya, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin, baik ikhtiar yang islami maupun yang non islami, baik ikhtiar yang pakai medis maupun yang non medis, baik ikhtiar yang pakai jamu maupun yang pakai obat ya. Itu semuanya sudah saya jalani, semuanya sudah saya lakukan, tetapi tidak ada proses penyembuhan yang baik. Nah, paling bagus itu waktu dulu itu adalah sembuh beberapa saat kemudian kambuh lagi, sembuh kambuh lagi dan seterusnya sampai saya itu capek untuk berobat. Nah, akan tetapi pada titik di mana saya itu hampir frustasi dan mungkin sudah frustasi mungkin ya. Nah, itu di situ saya memiliki ketakutan ya. Saya memiliki ketakutan bahwa saya ini takut putus asa. Waktu itu saya sudah pasrah ya, karena frustasi mencari berbagai obat tidak sembuh-sembuh, sehingga saya ini menerima ketika sakit saya ini tidak akan pernah sembuh untuk selamanya. Dan mungkin ya waktu itu saya adalah ini mungkin hari-hari terakhir saya, sehingga saya takut ketika itu putus asa ya, karena Allah Ta'ala ini kan tidak menyukai atau membenci orang yang berputus asa. Sehingga waktu itu jujur ya, saya sudah sudah hampir tidak mau ikhtiar lagi untuk mencari pengobatan, sehingga saya hanya menjalani kehidupan ya, yang penting saya melakukan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya yang yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang Islam.
Nah, kemudian apa namanya, tanpa sengaja ini saya lihat-lihat ya, teman-teman yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis, yang mereka menceritakan bahwa mereka itu juga apa namanya mengalami gangguan tersebut juga sama seperti saya, tetapi mereka berhasil sembuh. Nah, kesembuhan mereka itu ya setelah saya perhatikan baik-baik, saya simak baik-baik penjelasannya, itu kuncinya ada pada 3P ya, pada pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, 3 hal ini ya yang kemudian saya jadikan alat untuk ikhtiar untuk mencapai kesembuhan ya. Dan saya sudah melepaskan itu baik herbal, kemudian baik obat ya, baik periksa ke dokter, itu sudah total tidak saya lakukan ya ketika saya sudah memutuskan untuk menggunakan ikhtiar pengobatan dengan menjaga 3P ini. Dan alhamdulillah setelah saya menjalankan kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan itu saya sudah bisa beraktivitas agak normal ya. Dalam artian saya sudah bisa jalan-jalan agak jauh ya. Kemudian dalam 2 bulan setelah saya menjalani itu, saya sudah bisa bekerja kembali dengan membawa bekal waktu itu ya. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan saya sudah bekerja secara normal dan apa namanya, perasaannya sudah kembali normal, termasuk dengan energinya juga sudah kembali normal. Itu pengalaman saya dahulu. Nah, dalam hal ikhtiar apa namanya melakukan proses kesembuhan itu ya, selain dengan menjaga 3P ini dulu ya, saya ya itu juga melakukan beberapa amalan-amalan zikir ya. Jadi selain saya menjaga 3P, saya juga melakukan zikir. Nah, zikir yang saya lakukan ya, ini yang pertama ya, dulu saya sering bangun malam ya, kadang jam 1, kadang jam 3. Nah, itu ketika saya bangun itu saya gunakan untuk yang pertama adalah sholat taubat ya. Sholat taubat bahwa saya meyakini ya bahwa saya ini pasti memiliki dosa ya. Jadi baik yang saya ketahui maupun yang tidak ketahui, dan dosa yang paling besar menurut saya ini adalah dosa saya yang merasa tidak berdosa ini. Nah, ini kekeliruan saya, padahal manusia itu pasti memiliki dosa. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita memiliki dosa, itu adalah sebuah dosa tersendiri. Dan maka waktu itu memang saya memutuskan ya, saya memang harus sholat taubat karena memang saya ini pendosa. Kemudian yang kedua adalah setelah sholat taubat 2 rakaat, saya juga melakukan sholat tahajud ya. Nah, sholat tahajud ini teman-teman bebas ya, bisa 2 rakaat maupun nanti 12 rakaat ya. Kalau masyhurnya itu 12 rakaat, tapi teman-teman cukup 2 rakaat tidak masalah ya. Kemudian untuk surat yang dibaca bebas ya, saya seringnya sih surat Al-Kafirun sama yang kedua surat Al-Ikhlas ya, itu yang sering saya baca. Kemudian yang berikutnya setelah sholat tahajud saya melakukan sholat witir 1 rakaat ya. Itu ketika saya bangun jam 3 atau jam 1 malam ya. Kemudian setelah sholat witir, nah saya meneruskan dengan membaca wirid ya. Wiridnya saya paling membaca istighfar 3 kali ya. Setelah istighfar 3 kali, saya kemudian membaca sholawat Nabi ya. Sholat Nabi yang mana sholawatnya itu biasanya saya lakukan sebanyak 5.000 kali ya. Nah, sholatnya bagaimana? Saya memakai sholat yang paling pendek ya, yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah itu, tetapi sebelum membaca sholawat saya membaca sholawat Ibrahimiyah ya, seperti tahiyat akhir itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah sholat Ibrahimiyah kemudian saya baca sholat yang pendek ya.
Kemudian nanti setelah 5.000 kali ya, saya tutup dengan sholawat Ibrahimiyah lagi. Jadi di awal sholawat Ibrahimiyah, di akhir sholawat Ibrahimiyah. Nah, amal ini saya dapatkan dari guru saya ya, beliau Habib Taufikur Rahman Abil Danwa Pekalongan. Beliau adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya. Nah, kemudian untuk jumlah sholawatnya juga teman-teman bisa tidak harus 5.000 ya, mungkin 1.000 atau ya sekuat teman-teman saja. Tetapi semakin banyak tentunya semakin bagus ya. Tetapi juga dipertimbangkan juga soal kemampuan fisik teman-teman ya. Jangan memaksakan lah. Kalau memang hanya mampu untuk membaca 1.000 atau 100 bahkan silahkan, tidak masalah ya. Tapi untuk membaca sholawat yang baiknya ya, itu diawali dengan sholat Ibrahimiyah, kemudian sholawatnya bebas, mau sholat Nariyah, mau sholawat Jibril, dan satu lainnya yang teman-teman suka silahkan, kemudian ditutup dengan sholawat Ibrahimiyah lagi. Itu ketika setelah sholat witir ya. Kemudian setelah sholat subuh ya, sholat subuh ini saya ya membaca istighfar ya, selain wirid yang biasa dilakukan pada jamaah musola ya, wirid pada umumnya itu saya menambah wirid yang khusus ya, di luar jamaah sholat itu dengan istighfar 100 kali ya. Istighfarnya astaghfirullahaladzim itu 100 kali. Maaf ya, bukan astaghfirullahaladzim tapi astaghfirullah ya. Al-azimnya tidak saya ikutkan karena ini saya juga mendapatkan ijazah juga dari guru saya ya. Nah, ini juga beliau berpesannya tidak astaghfirullahaladzim tapi astaghfirullah. Nah, selesai di astaghfirullah, dan itu ada rahasianya ya, ada rahasianya kenapa tidak astaghfirullahaladzim. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah istighfar 1.000 kali, saya membaca juga sholawat setiap habis sholat wajib itu 1.000 kali ya, 1.000 kali. Yang mana sebelum saya membaca sholawat itu saya awali dan akhiri selalu dengan sholawat Ibrahimiyah. Jadi sebelum baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, awali dulu dengan sholawat Ibrahimiyah dan akhiri juga dengan sholat Ibrahimiyah. Ini sesuai dengan apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan dari guru spiritual saya, guru mursyid saya. Itu kemudian pagi hari ini ya, ini biasanya jam 7, kalau tidak jam 7 biasanya saya jam 10-an ini sholat duha ya. Sholat duha ini bisa 2 kali atau 4 kali atau sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, sholat duhanya itu biasanya saya membaca surat pendek pertamanya adalah surat al-duha ya, kemudian surat yang kedua adalah surat al-ikhlas. Itu. Nah, itu dilakukan biasanya saya kalau tidak 2 rakaat 4 rakaat, tapi saya seringnya hanya 2 rakaat saja karena supaya ya biar tidak merasa terbebani saja, karena bagaimanapun itu adalah sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Jadi sebisa mungkin diambil seminimal mungkin ya, sehingga kita di situ dalam melaksanakannya tidak merasa terbebani. Nah, kalau memang kita senang dengan saya senang 4 rakaat, lakukan saja 4 rakaat, tidak masalah. Senang dengan 6 rakaat, silahkan ya, monggo 6 rakaat. Sesuai, yang penting pada waktu kita menjadi dengan senang hati ya, itu kuncinya di situ. Kalau misalnya kita melaksanakannya dengan keterpaksaan ya kurang bagus juga ya menurut saya. Nah, kemudian setelah sholat duha ini biasanya saya juga membaca sholawat 1.000 kali juga ya. Jadi membaca sholat Ibrahimiyah, kemudian sholawat 1.000 kali, kemudian saya tutup dengan sholat Ibrahimiyah. Kemudian saya berdoanya sesuai dengan apa yang saya inginkan ya, dengan doa itu. Kalau sesuai tuntunan Rasulullah itu yang penting diawali dengan hamdalah, kemudian setelah hamdalah kita membaca sholawat apapun ya sebisa kita, kemudian kita membaca
doa kita, setelah membaca doa kita, dan doa itu paling bagus itu adalah doa yang berasal dari hati ya. Saya contohkan membaca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah hamba kesembuhan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah penyakit hamba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Rahman, ya Rahim, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa hamba, dosa-dosa kedua orang tua hamba, dosa keluarga hamba, dosa anak keturunan hamba ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu contoh doa pendek yang mungkin dapat teman-teman lakukan ketika memanjatkan doa ya, baik itu setelah sholat wajib maupun setelah sholat duha atau sholat sunnah lainnya. Nah, setiap sholat 5 waktu ya, sebisa mungkin teman-teman istiqomahkan untuk selalu membaca sholawat ya, baik itu 1000 kali ataupun mungkin 500 kali atau berapapun yang teman-teman bisa ya, terlebih yang sedang mengalami yang masih parah-parahnya ya, itu ya, daripada kita untuk meratapi sakit ya, meratapi sensasi ya, lebih baik menurut saya untuk membaca sholawat saja dengan cara membaca sholat Ibrahimiyah dulu, kemudian sholawat, dan itu dengan sholat Ibrahimiyah itu ya. Kemudian selain yang saya sampaikan tadi ya, setiap ba'da asar ya, saya selalu ya membaca ya, ini juga saya dapatkan dari guru saya ya, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sebanyak 100 kali, tidak boleh lebih ya. Cukup pesan beliau waktu itu adalah tidak boleh lebih dari 100 kali, dan beliau juga menyampaikan bahwa kepada saya untuk silahkan untuk diijazahkan kepada orang lain yang kamu cintai. Nah, saya menganggap ya, teman-teman yang sedang sakit itu ya saya cintailah ya, Anda semua ini yang sedang sakit ini saya cintai ya, karena saya juga pernah merasakan betapa merananya ya, merasakan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan melalui wasilah video ini ya teman-teman, teman-teman yang sedang sakit ya, apapun sakitnya ya, baik itu asam lambung, anxiety, psikomatis maupun asam lambung biasa atau penyakit-penyakit lainnya, baik penyakit yang biasa maupun penyakit yang kronis ya, saya doakan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Ta'ala dengan wasilah zikir-zikir yang tadi saya sampaikan. Dan saya persilahkan ya pada teman-teman semua yang melihat video ini, jika ingin mengamalkannya ya, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua ya. Insya Allah wirid yang tadi saya sampaikan itu ada sanadnya ya, berasal dari guru, yang guru saya juga mendapatkan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW, insya Allah. Nah, saya pikir seperti itu video pada kesempatan kali ini ya. Saya doakan kepada teman-teman semua yang sedang mengalami sakit ya, baik itu sakit asam lambung, anxiety, psikomatis maupun asam lambung biasa
maupun penyakit lainnya, baik penyakit yang biasa-biasa saja maupun penyakit yang kronis. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman diberi kesembuhan, kesehatan, ya, bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kemudian saya juga minta doanya ya teman-teman ya, supaya saya selalu diberi kesehatan, supaya saya selalu diberi kebahagiaan ya beserta keluarga saya, agar saya bisa selalu share-share informasi ya, berbagi pengalaman terkait dengan gangguan asam lambung, anxiety psikomatis, dan cara penanganannya seperti apa. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.